Ini kita masuk ke tutorial berikutnya untuk memasang atau merekatkan kerah pada sisa kain tenun yang kemarin kita bikin pola bajunya. Nah, ini sekarang sudah ada beberapa komponennya. Nah, sekarang kita memotong dari sisa kain tenun yang kita bikin pola baju. Posisi jatah sisa kerah itu di bagian yang sisa dari pola bagian belakang baju. Nah, ini kemarin pola belakang baju di sini. Nah, jadi ini bagian posisi untuk kerah. Untuk ukuran panjang kain untuk kerah itu sekitar 25 cm atau 24. Nah, kalau dikali 2 itu menjadi 48. Nah, sementara panjang aslinya yang bersih jadinya itu ada di ukuran 22,5 atau 45 cm. Caranya bagaimana? Ini kita kasih ukuran dulu. Tengah-tengahnya ini sekitar 24 atau 48 di sini. Berarti ini panjang kerahnya nanti untuk kainnya. Nah, sekarang kita lanjut garis seperti ini. Ini kita perhatikan. Oke. Sekarang dari garis ini itu kita turunkan kurang lebih 12 cm. Kita turunkan kurang lebih 12 cm. Nah, apabila di sini jatuhnya 12 cm, motif bunganya kan kemungkinan nggak sesuai. Berarti kita akan coba taruh dulu motif yang mana mau kita pakai untuk posisi bunga pada kerahnya nanti. Nah, bisa seperti ini posisinya. Nah, jika kita ngambil posisi seperti ini, berarti yang harus kita potong itu di bagian sini. Nah, sama sini. Nah, berarti 12 cm nya dari patokan ini. Nah, berarti kurang lebih di sini nanti yang akan kita ambil dari ke sini. Nah, berarti yang kita ambil adalah motif ini, motif jeriji. Sekarang kita potong dulu dari sini ke sini. Nanti ini yang akan jadi motif pada kerahnya. Bismillah. Oh ya teman-teman, ini satu kolom ini untuk bagian polkras kerah. Terus tuh untuk bagian lapisan kerahnya juga bisa kita ambil di bagian sini. Nah, karena dia kan ada 2 lapis kain nanti, kain buat merekatkan yang polkras kerah sama kain buat untuk melapisi di bagian dalam. Nah, berarti dari sini kita juga tarik sekitar 24 cm. Di angka ini. Berarti totalnya semua ada 48. Oke, 48 cm. Sekarang kita potong sisa yang ini, kayak teman-teman bisa kita bikin untuk lapisan sambungan, lapisan kancing yang sebelah kanan kemarin kurang. Oke. Ini juga kita potong.
balik itu kita kasih tanda seperti ini, kita kasih tanda silang, itu menandakan bagian dalam. Nah sekarang ini kita bagi dua. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke tahap menggosok atau disetrika dulu. Bagian kerah, pokok kerahnya akan kita gosok dulu. Nah di segmen ini tolong teman-teman perhatikan gimana cara menggosok kerah yang mantap. Oke teman-teman, ini setrikannya sudah aku siapkan. Nah untuk bagian ini adalah bagian sisi dalam kain. Nah, lanjut kita coba posisikan bagian ujung kerah menyesuaikan pada motif. Nah bisa seperti ini, bisa. Nah, kita taruh posisinya agar mengenai semua motif. Oh ya teman-teman, kalau bisa bagian ujung sebelah kerah ini, paling ujung ini jangan terkena motif. Nah, biarkan dia polos. Setiap ujungnya kita kasih jarak. Nah, kurang lebih sekitar 2 jari atau 4 cm. Oke, kalau dirasa sudah posisinya tepat pada motif bunganya, langsung kita setrika. Bisa dengan posisi seperti ini. Nah, dengan patokan bagian sepatu ini sebagai acuan pelebaran dari tepi kerah ini ya. Ini udah dicoba tadi. Nah, sekarang kalau aku biasanya dari atas ini jahitnya. Nah, ini bagian ini adalah patokan pinggiran sepatu nanti yang akan kita jahit. Nah, jahitnya dari mana? Dari ujung sini, dari ujung kain ini ya. Nah, yang pertama-tama yang kita jahit setelah kita gosok bagian kerah itu adalah kita jahit bagian ini dulu, bagiannya ini. Oke, dengan sisi patokan sepatu ini ya, pinggiran sepatu itu sejajar dengan pinggiran kerah ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, dan sambil kita rapikan bagian ini bawahnya. Ini kita selalu pantau fokus pada tepi sepatu dengan pinggiran kerah ini ya, teman-teman. Ya, terus kita selalu fokus pada bagian pinggiran kerah ini. Nah, sambil kita rapikan bagian bawahnya agar tidak kendur. Sambil kita rapikan bagian bawah, ke presisi, lanjut rapikan.
sudah posisi seperti ini, sudah kita jahit hasil teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini. Tadi kan sudah kita potongkan satu bagian yang sama panjangnya dengan posisi yang kita gosok tadi. Nah, ini bagian posisi dalam kain yang adalah silang. Ini posisi bagian luar. Ini yang bagusnya. Nah, sekarang step selanjutnya adalah kain bagian luar atau yang bagian bagus itu kita tumpang dengan bagian bagus. Nah, posisi sama seperti ini teman-teman. Ya. Kalau udah seperti ini, lanjut kita jahit bagian dari bagian ujung sini dulu ya. Nah, ini bisa kita kasih lipatan atau tanda pas bagian ujung. Pas di bagian ujung seperti ini kita kasih tanda. Nah, dari step itulah dari sudut itulah yang nanti akan kita jahit. Nah, kawan-kawan langsung kita jahit dan matikan bagian sudut ini. Nah, sudah kita tandain tadi. Adapun untuk jahitannya itu kita jangan terlalu mepet dengan kontras kerahnya ya teman-teman. Kita kasih 1 jarum, kurang lebih jaraknya itu 1 jarum kerengangannya. Nah, pas posisi di sudut. Lanjut belok ke bagian ujung. Nanti teman-teman kalau selangkah sebelum sudut ini kita stop dulu, nanti kita kasih bantuan dengan pemasukan benang. Nah, nanti kita stop dulu. Ini ada benang. Ini sengaja saya bikin benang putih. Benang ini nanti kita potong 2 seperti ini. Kita lapis 2. Kalau di rumah teman-teman punya benang jeans itu bisa nggak perlu dilapis 2 karena benangnya udah tebal duluan. Ini kita angkat sepatunya. Posisi sepatu diangkat, baru kita sisipkan di bagian tengah-tengah kain. Nah, kita sisipkan benang ini di tengah kain sampai membentur itu posisi jarum. Nah, ini kita angkat, ini kita gesekkan sampai membentur di bagian jarum di tengah itu. Baru setelah itu benang yang kita sisip tadi kita lompati 1 langkah. Nah, ketika jarum mau turun, ini kita angkat sepatunya, kita mundurkan ke sebelum ada benang yang kita sisipkan tadi. Nah, lanjut kita lingkahi atau kita langkahi 1 kali lagi. Nah, setelah jarum menancap, itu sepatu kita angkat, benang kita jadikan 1. Benang kita jadikan 1. Nah, teman-teman di rumah semoga bisa memahami posisi ini ya. Nah, cara supaya nanti ini ujung bagian kerahnya itu tampak manis ketika dibalik. Nah, kita putar posisinya. Terus lanjut kita lihat lagi. Tetap dijaga jaraknya agar tidak terlalu mepet dengan fokus kerah. Posisi jahitan jangan terlalu mepet dengan posisi fokus kerah. Nah, kita stop dulu selangkah sebelum sampai puncak ujung. Itu kita kasih lagi benang. Benang itu kita lipat 2. Lihat teman-teman, kita lipat 2. Baru kita sisipkan di bagian tengah lagi seperti ini teman-teman. Kita sisipkan di bagian tengah lagi, kita gesek sampai dia membentuk pada jarum. Turunkan sepatu, baru kita langkahkan lagi 1 langkah melangkahi posisi benang tadi. Nah, kemudian kita angkat, turunkan lagi pada sebelum benang tadi yang disisipkan. Nah, baru kita langkahi sekali lagi. Nah, setelah dia nancap 2 kali tadi, kita angkat sepatu, kita satukan lagi yang benang di tengah ini tadi, kita satukan. Nah, kita satukan, baru kita sisipkan lagi di bagian bawah sebelah sini. Oh ya teman-teman, biar teman-teman nggak terganggu pandangannya, ini nanti kita gunting. Bagian ujung ini kita lipat, kita kasih tanda, kita taruh pakai kuku. Nah, dia kan ada tanda di sini. Nanti posisi finishing jahitan kita tepat di ujung itu. Oke, sekarang kita jahit lagi. Pas di ujung, tapi nggak membentur. Kita ikutin bentuk pola kerahnya. Oke, sampai di posisi ini, teman-teman. Ini kita rapikan dulu. Kita rapikan dulu seperti ini. Kurang lebih kurang dari 1 cm. Nah, untuk bagian sudut ini teman-teman, ini kita checklist nyaris membentur pada benang sudut ini, nyaris membentur sudut benang. Jadi biar waktu ketika dibalik itu bagus hasilnya. Ini juga kita rapikan teman-teman. Ini kita rapikan. Kita rapikan. Bagian sini kita rapikan juga teman-teman. Ini kita rapikan juga. Nah, setelah kita potong, kita rapikan bagian sudut ini ya, ini perlu perhatikan, ini dipotong teman-teman. Nah, ini juga dipotong. Ini jangan lupa jangan di checklist ya teman-teman.
nyaris mengenai benang. Biar sempurna nanti bentuknya, ini kita cek juga. Nah, ini kita cek juga teman-teman ya. Nah, seperti ini posisinya, karena ini baru terbalik. Kita balik. Nah, sambil kita rapikan. Nah, inilah fungsinya benang tadi teman-teman. Begitu kita tarik, nah hasilnya akan rapi teman-teman. Nah, ini adalah media untuk membantu kita mempercantik ujung bagian kerah teman-teman. Nah teman-teman, hasilnya kan manis. Nah, setelah ini sudah terbuat dengan sempurna teman-teman, bagian yang perlu teman-teman perhatikan adalah ketika kita mau membentuk lipatan jaraknya. Nah, jarak ujung ini teman-teman sama ujung ini, nanti yang bagian ini harus keluar kurang lebih setengah senti. Caranya gimana? Nah, caranya seperti ini teman-teman. Ini sedikit kita lipat, setelah kita balik seperti penampakan tadi ya. Ini kita balik. Bagian ini kita lipat seperti ini teman-teman. Nah, kurang lebih keluar lebih panjang bagian ini setengah senti. Ini kita pegang. Kalau udah seperti ini kita pegang. Bagian ujung ini kita pegang juga. Potongan ini. Nah, ini baru kita gosok pada pinggiran meja. Cara gosoknya seperti itu teman-teman. Teman-teman, ini juga kita pegang ujungnya, kita gosok pada pinggiran meja. Sekarang hasilnya ini ada tandanya teman-teman. Nah, jadi kita posisi menjahitnya sampai step di sini, kita jahit di bagian sini dulu, tapi kurang lebih 3 mili dari pinggir lipatan. Nah, sekarang kita lanjut menjahit bagian di bawah lipatan yang udah kita gesek tadi teman-teman. Nah, kurang lebih sekitar 2 mili di sini atau 1 jarum. Posisinya kita mulai dari sini dulu teman-teman. Posisinya kita mulai dari bagian sini. Itu kurang lebih jaraknya 1 sepatu yang kecil. Nah, pinggiran ini itu kita harus fokus bagian pinggiran kerah ini sejajar dengan pinggiran sepatu yang kecil. Jangan sampai ujungnya membentur pada ujung pinggiran kerah sudut. Nah, tapi ketika kita membaliknya, posisinya langsung tepat 1 sepatu kecil lagi. Nah, di segmen ini teman-teman jangan lupa untuk memperhatikan bagian bawah ini agar fokus pada ini ya teman-teman. Fokus sambil merapikan bagian bawahnya. Sambil kita rapikan terus fokus. Oke. Nah, dia akan menjahit di bagian bawah lipatannya teman-teman. Jangan pas lagi di bawah sedikit ya teman-teman. Oke, sampai di pertemuan kita rapikan. Nah, langkah selanjutnya setelah selesai kita temukan jahitannya, kita kasih tanda sesuai dengan sejajar dengan ini teman-teman, sejajar dengan pinggiran kain ini pakai kapro. Nanti kita tanda seperti ini. Nah, ketika kita nanti memasangnya di bagian leher itu enak, sudut pas tepat di bagian timisan. Nah, ini salah satu rahasia teman-teman. Teman-teman bisa kasih tanda dulu menggunakan kapro sejajar dengan ini pinggiran kerah yang udah kita jahit tadi. Nah, kalau udah kita kasih tanda kapro seperti ini, ini kita potong kurang lebih setengah senti lebih, kita rapikan. Nah, setengah senti lebih dari garis yang kita kasih kapur tadi teman-teman ya. Kita rapikan. Oke. Nah teman-teman, jika sudah kita potong setengah senti lebih dari pinggiran ini, maka kerahnya akan kita lipat dua seperti ini teman-teman. Kita lipat dua, paskan ujungnya, baru kita checklist bagian tengah pertengahan sedikit. Mudah-mudahan kita nanti ketika memasang di bagian badan baju. Oke teman-teman, setelah ini kita masuk ke step cara bikin kantong bobok, lapis kancing, sekalian cara memasang kerah yang udah kita bikin ini ke bagian badan baju sampai tahap finishing. Ya buat teman-teman, jangan lupa ketik tombol subscribe-nya, nyalakan lonceng notifikasi agar channel ini bisa saling berbagi dan terus berbagi. Semoga membawa manfaat kebaikan buat kita semua. Salam satu jarum buat kawan-kawan semua. Sampai jumpa di episode selanjutnya.